Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan membahas mengenai mazhab kritis Frankfurt. Jadi mazhab pemikiran yang mempengaruhi dunia filsafat dan juga dunia ilmu sosial juga, karena konsennya juga bukan hanya membahas filsafat, politik, ideologi dan sosial juga. Mazhab ini hadir di tengah pasca Perang Dunia II gitu kan. Jadi tokohnya ada Adorno, kemudian ada Mark Horkheimer, Erich Fromm, kemudian ada yang terkenal adalah Jürgen Habermas dengan teori rasionalitas komunikasi. Jadi berkomunikasi itu sangat penting. Berkomunikasi itu sebagai suatu jalan untuk saling memahami, tapi tentu saja suatu diskursus itu tidak boleh ada yang mendominasi di dalam komunikasi, apalagi memanipulasi komunikasi gitu kan. Sehingga ya ini bisa memahami tentang kedua sudutnya gitu kan. Dalam berkomunikasi saja harus ada etikanya gitu kan. Hal ini yang dikritik oleh Jürgen Habermas terhadap peradaban barat yang merasa dirinya superior. Jadi ada suatu pemahaman yang asimetris gitu kan, tidak adil gitu kan, sejak dalam pikiran dan dalam implementasi menjalin hubungan kerjasama dengan negara yang lain gitu kan. Jadi mazhab Frankfurt ini mazhab yang melahirkan suatu upaya untuk mengkritik ideologi gitu kan. Saat itu memang ketika pasca Perang Dunia Kedua, ideologi semakin menguat kan. Misalnya Nazi dikritik sebagai ideologi yang tertutup menciptakan kehancuran. Begitu juga dengan kediktatoran proletariat dari negara komunis itu sebagai sesuatu ideologi yang tertutup gitu kan. Nah ini mazhab Frankfurt ini mengkritik ideologi gitu kan. Dengan landasan pondasi pemikiran dari Hegel, dari Marx, dari Sigmund Freud gitu kan. Nah ini sangat penting menjadi landasan dari mazhab kritis Frankfurt ini gitu kan. Jadi mazhab kritik Frankfurt ini adalah mengkritisi suatu motif pencerahan Aufklärung dari peradaban barat yang ingin membuat manusia lebih otonom, tetapi mengalami suatu dilema. Ternyata ya peradaban barat dengan perkembangan sains dan teknologi bukan membuat pencerahan, tetapi menjadi suatu keadaan yang malah menjadi eksploitatif gitu kan. Ya, itu merampas kebebasan juga gitu kan. Apalagi tentang peristiwa perang Nazi Jerman gitu kan, menjajah atau berperang, itu kan suatu gambarnya gagalnya manusia memahami tentang peradaban manusia gitu kan. Jadi ada sisi etis gitu kan, tentang humanis. Begitu juga tentang sekarang misalnya Iran dengan Israel yang sedang berperang gitu kan, sehingga misalnya terjadi eskalasi yang lebih tinggi, terjadi Perang Dunia Kedua. Ini menjadi suatu pemahaman tentang sejarah itu selalu berulang kembali gitu kan. Peristiwa perang akan terjadi lagi, meskipun ya dalam fakta politik, di dalam fakta geopolitik, perang itu akan sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu kan. Ya karena memang Israel itu negara atau suatu rezim penjajah gitu kan, yang tentu saja tidak menghormati bangsa lain, misalnya Palestina, tidak memiliki suatu komunikasi yang terbuka gitu kan. Yang ada adalah komunikasi bisu kalau menurut Habermas, ingin mengeksploitasi gitu kan, rasionalitas instrumental gitu kan, bahkan telah melakukan genosida. Hal ini juga menjadi suatu pembelajaran bahwa sikap banal dari rezim Israel ini menjadi sesuatu yang tidak memungkinkan terjadi suatu komunikasi gitu kan. Mereka merasa dirinya yang paling benar, hak mereka yang harus dibela. Ini kan sesuatu yang pertama ideologi tertutup gitu kan. Jadi mazhab Frankfurt mengkritisi semua ideologi besar gitu kan, apalagi ideologi tersebut merampas kebebasan manusia, baik itu diktator proletariat dari komunisme atau suatu liberalisme yang tentu saja merampas kebebasan, ruang dan waktu, tapi yang kaya adalah para kapitalis gitu kan. Ini juga suatu ideologi juga gitu kan.
misalnya trickle down effect, misalnya teori tetesan gitu ya, pengusaha kapital yang kaya dan yang para buruh itu menerima tetesan saja. Ini juga suatu yang harus dikritisi juga. Jadi suatu semangat mengkritisi itu menjadi ideologi juga gitu kan. Akhirnya ya masa Frankfurt mengalami stuck gitu kan ya. Meskipun metodologinya itu akan selalu bisa dipakai, misalnya tentang menggunakan teori Hegel yang dipakai oleh masa Frankfurt tentu saja teori kritisnya gitu kan, tentang dialektika, tentang tesis, antitesis, dan sintesis. Ini sesuatu upaya untuk bahwa yang namanya pemikiran manusia itu tidak boleh berhenti, dia harus terus berdialektika dengan berbagai suatu keadaan, dia berdialektika